Ya, kami ajak Anda ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ini diduga akibat semerautnya kabel optik. Seorang mahasiswa mengalami luka akibat tersangkut kabel optik di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kasusnya kini dalam penyelidikan pihak kepolisian dan polisi telah memeriksa 2 saksi berkaitan dengan kasus tersebut. Kalau kita lihat pemirsa, ini yang Anda saksikan adalah kondisi kabel optik yang berada di Jalan Rawa Silem 2, Kelurahan Kali Abang Tengah, tempat seorang mahasiswa bernama History Kelly Power terjatuh akibat tersangkut kabel. Korban terjatuh dari sepeda motor, akibat leher korban ini terjerat kabel optik yang semraut kondisinya ya. Jadi sebelumnya kabel terpasang dari tiang ke tiang, namun kemudian kabel tersebut putus hingga menjuntai ke jalan dan setelah itu kabel dililit ke tiang. Sementara korban yang ditemui di rumahnya, tepatnya di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, mengatakan bahwa mengalami luka di bagian leher akibat kabel optik milik salah satu provider saat hendak menuju kampus. Pada saat kejadian, korban menuturkan mengendarai sepeda motornya dalam keadaan pelan. Pasca kejadian, polisi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan masih menyelidiki pemilik kabel optik yang menjuntai ke jalan tersebut. Ya, lalu bagaimana dengan kronologi dan juga kondisi di lapangan? Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari yang akan menyampaikan informasi langsungnya dari lokasi kejadian. Nia. Ya, selamat pagi Bayu, Vita, dan juga pemirsa. Memang benar pada hari Senin lalu, seorang pengendara motor yaitu mahasiswa yang sedang mengendari motornya dari arah rumahnya di wilayah Pondok Ungu Permai menuju wilayah Kota Bekasi, tepat di depan Jalan Rawa Silem ini, ia lehernya tersangkut ataupun terjerat kabel yang menjuntai. Ini merupakan lokasi, memang kalau untuk pagi hari kondisi jalan ini cukup ramai, namun pada saat kejadian nanti kita akan menanyakan langsung kepada korban seperti apa kronologisnya, karena setelah korban terjerat kabel ini kondisi lehernya mengalami luka. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis kejadian tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan korban yaitu History Kelly Power. Ya, pagi Mbak. Ya, Mas Kelly bisa diceritakan kronologis kejadian seperti apa? Kronologinya dari rumah Pondok Permai itu saya ada acara kegiatan rapat mahasiswa. Saya berangkat itu jam 8.30 lewat lebih lah. Dengan cara kendaraan pelan dengan kecepatan di bawah under 20. Jadi bawah. Di sana saya pas di perempatan sebelumnya saya sudah kelihatan kabel ini mengalami, cuman kabelnya tidak sampai mengalami ke jalan. Nah, tetapi saya tetap jalan juga dengan kendaraan dengan kecepatan rendah. Saya tetap jalan, tiba-tiba kabel ini ada kena angin dan mengalami saya untuk menelitikan kondisi motor itu masih nyala dan akhirnya motor saya jatuhkan, dan itu saya berusaha ini juga turun, ternyata saya ketarik juga. Ya. Ini dia kondisi jalan begini ramai, saat itu gimana Mas? Sepertinya kondisinya sih nggak terlalu ramai banget Mbak. Lumayan ramai, cuman nggak terlalu ramai banget masyarakat kan jam 9 itu kan udah masih berjalan juga kan. Berarti cuma kan beberapa yang melihat seperti yang bercek itu beberapa yang melihat saya dan menolong saya juga, dan juga warga yang melihat saya kejadiannya pas di hari Senin itu. setelah kejadian tersebut apa yang dialami ke kondisi ini tubuh? Yang pertama sih nyeri dan perih di bagian luka, terus di hari pertama juga itu saya mengalami sesak. Untuk ngomong aja ke teman-teman saya agak susah. Itu selama seharian saya butuh waktu juga kan, dan saya mungkin rasa meriang itu juga ada ya, beberapa hari ini belum sembuh lah meriangnya, dan juga pusing pas kejadian itu karena kan kondisinya saya terikat kabel dan sesak juga gitu. Sejauh ini pengobatan sudah seperti apa, dan mendapat keterangan dari dokter apakah ada efek kemudian hari atau bagaimana? Untuk pengobatan saya masih klinik biasa, masih pengobatan pemberian salep dan obat-obat nyeri biasa aja gitu. Ini kan sedang melakukan penyelidikan dari kami sudah ada dari provider itu Mas Kelly sudah mengetahui
informasi dari kepolisian seperti apa? Yang saya ketahui itu saat ini masih tahap penyelidikan dan masih meminta keterangan dari pihak korban saya sendiri. Dan untuk pihak pemilik kabel tersebut saya belum mengetahui secara jelas gimana. Jadi belum ada yang menghubungi dari pihak provider atau pemilik kabel ini ke pihak Mastel. Kalau untuk menghubungi itu lebih baik menanyai ke kuasa hukum saya sendiri ya. Apa sih yang diharapkan dari Mas Feli kan sudah mengenai korban yang memakan korban itu? Apa yang Mas Feli harapkan? Yang pertama saya ingin bersyukur lah. Bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan saya juga kalau mengingat kejadian yang sebelumnya itu kan agak shock dan trauma juga ya. Karena kan saya tidak pernah kejadian kayak gini tiba-tiba kena. Dan di sini saya berharap ya bahwa pemiliknya ini bisa profesional juga dan juga safety dalam pengamanannya, karena kan di sini kan jalannya jalan salah satu yang ramai juga buat menuju kota Bekasi kan. Dan juga baik pemerintah mungkin nanti lebih ini kali ya, lebih pengawasannya terhadap kabel-kabel yang terjuntai, karena supaya tidak terjadi korban lagi juga yang seperti saya, mungkin lebih parah dari saya juga sekarang. Baik, Mas Feli, terima kasih atas waktunya. Semoga kita tunggu. Ya, Bayu Vita dan juga pemirsa, memang kalau dilihat kondisi di sekitar jalan sini memang banyak sekali kabel, ada yang posisinya turun ke bawah dan juga banyak yang terlilit di beberapa tiang begitu. Dan memang untuk warga di sekitar juga meminta agar pihak-pihak dari pemilik kabel atau provider ini melakukan pembenahan ataupun penertiban dan juga melakukan pemeliharaan rutin sehingga tidak ada lagi kabel yang terjun ke jalan sehingga memakan korban. Demikian Bayu Vita, kembali ke Anda. Oke, terima kasih Nia atas laporannya dari Bekasi, Jawa Barat. Kita harapkan ada proses pemeliharaan secara berkala ya kalau kita lihat kasus kejadian seperti di Bekasi, Jawa Barat. Ya, karena kan sebelumnya juga kita sudah pernah mendengar ada beberapa kasus serupa, ya, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Mudah-mudahan aparat juga bisa lebih intensif lagi mengawasi dan juga yang punya kebijakan juga bisa lebih intensif juga menertibkan kabel-kabel yang menjulur, karena itu membahayakan. Betul, jadi ini momentum untuk evaluasi seluruh pihak lah ya, Mbak ya, melihat kondisi seperti ini.